Suyanto.id. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Ketemu dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga merupakan channel Amar Ma'ruf media sosial. Channel untuk menyuguhkan konten alternatif dari konten yang tidak mendidik, yang hanya berbasis pornografi, dan pola hidup mewah yang itu belum saatnya diketahui oleh para siswa kita, yaitu pola hidup yang hedonistik. Kita berada di episode 4 berbicara mengenai penelitian eksperimen, dan kali ini episode keempat itu akan berbicara bagaimana cara mengukur atau cara mengumpulkan data terhadap variabel-variabel yang dikendalikan atau control variable. Nah, kalau video ini sampai ke tangan kalian, ke gadget-gadget saudara, laptop, apapun device yang digunakan, ini adalah berkat sentuhan tangan kreatif guru inovatif nasional kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, narasumbernya masih sama, yaitu Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, ini yang benar. Nah, kita sapa dulu. Dan jangan lupa klik subscribe. Kalau perlu share kepada kawan, handai, taulan, para mahasiswa saudara, kalau yang kebetulan Anda adalah dosen, supaya memiliki nilai ibadah, menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik walafiat, sehat bugar Pak Ali. Dan Pak Ali, Alhamdulillah. ya gimana? Ini episode keempat Pak Ali, yang akan Ya, membicarakan bagaimana cara mengukur variabel-variabel yang termasuk control variable. Gimana Pak Ali? ya Pak Yanto, boleh saya awali sebagai latar belakang sebentar ya Pak Yanto, bahwa pada Ah, dasarnya Oke. ini terkait dengan penelitian eksperimen untuk ilmu-ilmu perilaku ya, ilmu-ilmu behavioral science atau sosbud, atau humanity, sosial dan budaya. Eh, Selain variabel utama, jadi kalau data itu dikumpulkan karena ada variabel. Nah, variabel utama itu variabel yang memang yang menjadi fokus, dan perlu diingatkan juga bahwa pada dasarnya variabel utama itu bisa saja lebih dari satu. Jadi katakanlah misalnya variabel utama itu biasa disebut dengan independent variabel, variabel bebas, itu bisa saja lebih dari satu kalau dua-duanya atau tiga-tiganya itu menjadi variabel utama. Yang sudah kita bicarakan itu variabel selain variabel utama, yang untuk mudahnya itu disebut variabel lainnya. Nah, peneliti itu bisa menyikapi variabel lainnya itu dari dua aspek. Pertama, ingin agar variabel lain itu eh, dikendalikan, tidak ikut mempengaruhi. Tapi juga bisa saja variabel lain itu yang justru ingin dilibatkan untuk diketahui bagaimana pengaruhnya, apakah berpengaruh, dan kalau berpengaruh itu bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikatnya, Pak Yanto. Ya, ya, Pak Ali. Episode yang lalu, Pak Yanto, itu kita membicarakan masalah variabel moderator, yaitu variabel yang ingin dilihat bagaimana pengaruhnya, ikut mempengaruhi variabel terikatnya atau tidak, dan kalau ikut seperti apa. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai variabel lainnya yang dikendalikan, yang dikontrol agar tidak ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Begitu Pak Yanto? Ya. Itu dalam pemahaman yang lebih awam. Jadi kita tadi Pak Ali menjelaskan bagaimana apakah variabel lain itu ikut berpengaruh kepada pengaruh dari variabel yang sudah ditentukan. Mungkin itu bisa dikonseptualisasikan. Apakah ada variabel selain variabel utama itu ikut
mengganggu pengaruh dari pengaruh. Mungkin lebih juga bisa dikatakan Ya, seperti itu kali ya. ya, ya, sebetulnya memang betul ada juga yang by design, tapi bisa juga yang tidak by design, Pak Yanto. Hmm. Nah, yang kita bicarakan ini by design kita mengendalikan sengaja mengendalikan variabel lain agar tidak ikut mempengaruhi. Tapi Pak Yanto Oke. tadi Pak Yanto menyebut apa yang ikut mengganggu variabel lain ya, ya yang kemudian itu variabel utama itu pengaruhnya terhadap variabel terikatnya menjadi kacau. Ya, Itu yang ya, tadi ya menjadi kacau itu bahasa Inggrisnya confounding. ya. Ya, toh. Confounding variable. Ya, oke. Oke, ya. Saya kira ini. Lalu gimana caranya menetapkan Ya, kontrol tadi sejak ya, by design, Pak Ali? ya. Jadi pada dasarnya itu tergantung pada desain eksperimennya. Jadi kalau boleh saya sebut, desain eksperimen itu bagaimana eh, salah satunya adalah bagaimana individu subjek itu dikelompokkan. Jadi kalau misalnya ada dua, tiga atau empat kelompok, pembentukan dua atau tiga atau empat kelompok itu bagaimana mengelompokkan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok itu. Kalau yang ideal mengendalikan variabel lain yang memang ada pengaruhnya, yang berpotensi berpengaruh pada variabel terikatnya itu biasa dikenal by design itu dengan random assignment. Random assignment adalah pengelompokan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok secara random. Nah, Ya, ya tetapi secara Pak tidak Ali, selalu Pak bisa Ali. dilakukan, Pak Yanto. Ya, secara random itu saya kira menurut pengertian mari orang awam, secara random, pengelompok secara random itu artinya adalah sesuai dengan keinginan peneliti, bisa memilih secara leluasa. Jadi tidak ada batasan-batasan apa saja secara random itu. Lain kan, misalnya split kelas itu nggak bisa di random karena Ya, sebuah kelas nggak boleh siswanya diambil ya. 50 terus nggak ikut pelajaran kan nggak boleh. Itu kan Pak Ali? Jadi istilahnya itu individu-individu subjek dalam penelitian eksperimen itu dalam kendali peneliti Ya. dengan semaunya menurut kehendak peneliti itu bisa kemudian dengan cara-cara tertentu secara acak individu-individu itu di, tugas apa ya dimasukkan pada kelompok-kelompok sesuai dengan desain penelitiannya. Tapi tadi yang Pak Yanto sebut, kalau kemudian eh, individu-individu itu sudah ada dalam bentuk kelas di sekolah, nah, tidak boleh ini, tidak Ya, boleh, tidak boleh diaduk-aduk lagi oleh peneliti, nggak boleh itu karena sudah mapan dalam kelas-kelas di sekolah yang biasa disebut dengan intake groups, kelompok yang memang sudah ada dalam kelas-kelas. Nah, ini cara mengumpulkan datanya beda. Kalau tadi random assignment itu tidak perlu ada data yang dikumpulkan, Pak Yanto. ya, ya. Karena kalau random assignment itu asumsinya bahwa yang kita pilih itu paling tidak setara, homogen, gitu kali ya. Betul, betul. Ya, Itu jadi ekstrimnya itu sebetulnya variabel-variabel lain secara acak itu akan sudah di apa diasumsikan mereka itu punya punya karakter yang sama gitu. ya, ya. Tapi kalau Padahal, kemudian itu dalam kelompok kelas itu bisa saja beda-beda gitu. ya, ya. Padahal asumsi itu belum tentu 100% terpenuhi loh, Pak Ali. Ya, namanya asumsi, Ya, namanya ya, asumsi. tapi kalau kalau populasinya kalau sampel size-nya besar itu biasanya sampling error-nya itu kecil Pak Yanto. Ya, ya, ya. Dan karena populasinya besar, sampelnya juga besar, itu saya kira errornya itu, error of sampling itu saya kira kecil. Lalu gimana Akan lagi? menjadi kecil.
langkah berikutnya, Pak Ari. Ya, ya Pak Yanto. Jadi ini masalah pengumpulan data. Kalau kemudian ternyata peneliti tidak bisa melakukan random assignment, ya karena sudah harus menyesuaikan diri dengan kelompok-kelompok individu yang sudah tertata rapi di kelas-kelas di sekolah. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan apa baseline data. Nah, istilah populernya itu pretest Pak Yanto. Itu yang Ya. seringkali misleading. Karena kalau setiap kali menyebut pretest, orang selalu mengasosiasikannya dengan post-test, padahal enggak. Hmm. Ini tes awal yang gunanya untuk melihat apakah kelompok-kelompok yang sudah ada, yang kemudian akan digunakan sebagai kelompok-kelompok eksperimen itu sama kompetensinya, sama karakteristiknya, eh, sehingga tidak ikut mempengaruhi hasil akhir nanti setelah eksperimen. Jadi, Jangan-jangan nanti kalau misalnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, pada awalnya sudah beda, di akhir eksperimen beda, itu bukan karena perlakuan yang diberikan, tetapi karena dari awalnya juga sudah beda. Itu yang ingin dihindari, Pak Yanto. ya, ya, ya. Jadi artinya caranya mengendalikan itu untuk melihat adalah dengan melakukan pengumpulan data, melakukan pretest. Yang saya ulang supaya lebih jelas. Dan setelah pretest itu kita yakin bahwa intik kelompok tadi, intik grup yang kita gunakan untuk kelompok kontrol itu adalah tidak beda signifikan terhadap satu sama lain. Betul nggak pikiran Ya, saya? betul, Pak Yanto. Nah, ya Ya, oke. betul. Jadi kalau tidak ada bedanya secara signifikan, maka dalam kaitannya dengan melihat pengaruh independen variabel terhadap variabel terikatnya, itu tanpa perlu memperhatikan apa namanya kemampuan, karakteristik mereka sebelumnya. Tetapi Pak Yanto, kalau hasil pretest tadi itu menunjukkan bahwa ada perbedaan secara signifikan di antara kelompok-kelompok yang ada itu, maka ini hasil pretest ini harus digunakan. Hmm. Sekali lagi bukan digunakan untuk membandingkan dengan post test Pak Yanto, Ya. tapi digunakan untuk menghitung, ya, Hmm. untuk menghitung. Jadi ini dalam rumus-rumusnya itu skor pretest itu dimasukkan dalam hitungan untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap variabel terikatnya. Itu yang biasa dikenal dengan kovarian, Pak Yanto. Oke. Kovariat, Hmm. ya. Ya. Kovariat itu variabel yang ikut mempengaruhi, yang kemudian dikendalikan dengan dimasukkan seolah-olah itu dianulir pengaruhnya, Pak Yanto. Ya, Jadi ya, ya. pengaruh perbedaan awal itu dianulir Hmm. dalam bentuk rumus-rumus sehingga dengan menggunakan ANACOVA, ya, dengan menggunakan apa namanya statistik ANACOVA, maka yang bisa dikatakan adalah bahwa kalau toh misalnya nanti pada hasil akhir itu ada perbedaan signifikan, itu bukan karena beda pada awalnya. Gitu Pak Yato. Ya, 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 ya. Sehingga nanti penjelasannya, misalkan yang kita eksperimenkan itu metode pembelajaran. Maka metode pembelajaran A ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian prestasi. Akan tetapi bagi orang yang minatnya rendah, tidak setinggi dengan orang yang minatnya tinggi. Mungkin begitu ya kali penjelasannya itu. Ya, sebetulnya penjelasan itu kalau memperlakukan variabel variabel lainnya itu sebagai variabel moderator, Pak Yanto. Jadi kalau diperlakukannya sebagai variabel yang dikendalikan, itu justru mengatakan bahwa metode A dan metode B, kalau ada perbedaan, itu bukan karena adanya perbedaan awal, gitu Pak Yanto. Oke. Oke, ya, 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 ya. Kalau misalnya di pretest tadi tidak beda signifikan, maka perbedaannya itu memang betul-betul murni pada metode tadi, ya kan?
sudah karena perbedaan awal itu sudah dianulir ya Ya, dalam rumus-rumusnya. oke. Terima kasih Pak Ali. Kita sudah memberi penjelasan, berbagi pengetahuan, semangat 70. Kalau orang-orang semangat 45, kita ini semangat 70, usia 70 tahunan. Dan ini harus Kita tetap, syukuri Pak Yanto. ya, cara mensyukuri kita ya berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan Ya kita, begini nih. Ya. para mahasiswa, para guru, atau siapa saja yang memerlukan. Terima kasih Pak Ali, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan kita ketemu Amin. lagi di episode ke-5 minggu depan. Wassalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.